Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, pada siang menjelang pagi menjelang siang ya. Kita online yang kayaknya perdana ya kita ya. Nggak tahu nih kalau di semester 5 ini ya. Yang emang ada kegiatan milad di Unida di Siman ini. Jadi lagi rame-ramenya kegiatan, tapi insya Allah kita tetap adalah kuliah dan pembelajaran tetap ada, supaya kita juga ingat sebagai santri apa yang kita cari ke Gontor gitu ya. Saya izin absen dulu ya teman-teman ya. Fadila Putri ada ya? Fadila Putri ya? Belum ada. Salamah tadi ada, Kuinta ada, kita belum. Safa ada, Saima belum ada, Maftu belum ada juga, Rizka Amalia ada ya? Itu Rizka ya? Hadirah. Ya. Francisca ya. Halimah udah, Fania ada, Rakel tadi ada kayaknya. Ustadz Gita. Kita loh. Oh iya iya. Oh alah, ternyata di situ toh. Oke oke. Naila Amro, Naam lah, nah ini belum ada. Masih kuliah Ustadz. Oh iya. Nadia. Nadia OTW Ustadz. Oh iya iya. Fatimah udah, ada Fatimah. Kayla Fitran. Nah, ada kan. Ya ya oke. Saya share screen ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi sebenarnya tema kita sekarang ini, kemarin kan kita sudah membaca kritik tentang Islamisasi dan juga apa itu Islamisasi. Nah sekarang kita akan melihat nih, sebenarnya di Unida itu gimana ya kira-kira. Kan kita kan kemarin ada pertanyaan ya, bahwa di Unida itu terus gimana dong Islamisasinya. Maka bersamaan dengan menjawab pertanyaan itu, kita akan lihat buku pedoman implementasi Islamisasi. Jadi sebenarnya gimana sih Islamisasi itu di Unida itu? Ya, bahwasanya Islamisasi di Unida itu memang bukan menjadi bagian dari amanat wakaf. Bukan saya katakan bukan, tapi ini adalah bagian dari upaya-upaya pelaksanaan amanat wakaf. Ya, amanat wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu diusahakan agar Pondok Modern menjadi sumber ilmu pengetahuan agama Islam, bahasa Al-Quran, bahasa Arab ya, termasuk juga ilmu pengetahuan umum, dan juga tetap berjiwa pondok. Nah ini yang rumit nih. Habis itu diterjemahkan menjadi moto Universitas Darussalam sebagai menjadi universitas pesantren ya, bersistem pesantren yang bermutu dan berarti sebagai pusat pengembangan ilmu. Orientasinya apa pengembangan ilmunya? Nah, inilah Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Ya. Selanjutnya apa? Tentu menjadi kajian bahasa Al-Quran untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, jadi dikatakan bahwa amanat wakaf ini adalah menyempurnakan universitas, menyempurnakan Gontor ini menjadi pendidikan tingkat tinggi. Ya, pendidikan tingkat tinggi. Nah, jadi terus apa yang mau dikembangkan di dalam ilmu-ilmu universitas itu? Karena universitas itu biasanya menghasilkan produk-produk kreativitas ilmu pengetahuan. Ya. Kalau misalnya pabrik tahu, dia menghasilkan tahu, kan gitu kan? Pabrik tempe, dia menghasilkan tempe. Kalau kantin itu menghasilkan, ya kantin mungkin hanya menjual ya, tidak menghasilkan ya. Nah, tapi universitas dia menghasilkan orang-orang, ya kan? Menghasilkan orang-orang, menghasilkan apa ya? Ustadzah-ustadzah, ya, menghasilkan manusia-manusia yang ya diusahakan ya soleh-soleha. Nah, itulah ilmu pengetahuan itu baru akan lahir ketika manusia itu sudah lahir duluan. Ketika manusianya sudah kreatif dan membentuk suatu sistem, maka dari situ muncul kaidah-kaidah ilmu pengetahuannya. Ya. Sama seperti kita di sini. Wah, kita sistem kuliahnya begini. Ya kan? Di luar tidak begini. Nah, itu berbeda.
Sistem perkuliahan kita aktif, mahasiswi sangat aktif menanyakan, Ustaz jadi kuliah enggak? Itu bagus ya, bukan hanya menunggu saja, itu bagus, saya apresiasi itu, meskipun kadang saya jawabnya terlambat ya. Tapi memang begitulah seharusnya sistem perkuliahan ya. Ada bagian yang nanya, Ustaz ini lagi, tanya lagi ya, bahkan nanyanya dari sore, bagus itu adalah sistem. Kenapa? Karena bisa saja saya lupa. Itu kalau saya nggak dicat sama siapa tadi malam tuh yang ngechat tuh, Fatimah, itu mungkin juga lupa tuh, lupa ngasih tahu. Terus kalau ngasih tahu mendadak kan mesti sulit ya buat antumnya. Nah jadi gitu. Jadi sistem itu memang keaktifan mahasiswa dan lain sebagainya itu bagian dari sistem. Tapi memang itu belum menghasilkan produk ilmu pengetahuan yang bergengsi, itulah kita katakan. Memang belum. Tapi wajar untuk menciptakan produk ilmu pengetahuan itu butuh waktu yang lama. Itu biasa terjadi. Kita katakan peradaban Islam pada masa lalu saja, pada zaman Rasulullah itu belum muncul ilmu-ilmu kedokteran Islam dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti tidak akan muncul. Justru munculnya setelah masa-masa selanjutnya, ketika orang-orang muslim ini berinteraksi dengan ilmu pengetahuan yang bukan dari peradaban Islam. Inilah kita katakan dari yang dulu kita katakan di awal itu, islamisasi berarti membebaskan ya. Nah kalau di Unida ini ya, implementasinya bagaimana? Implementasinya kita juga mengadopsi bagaimana pembelajaran yang ada di Gontor dan juga ada tingkat nasional. Jadi Unida ini karena Gontor, maka dia menggunakan pembelajaran dan sistem pembelajarannya sama dan pembinaannya sama dengan Gontor ya. Pondok Putra dipisah dengan Pondok Putri, sangat betul itu seperti di Gontor ya, jelas itu dipisah. Habis itu menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, kalau kita pendidikan dan pengajaran kita sudah sering kan ya. Kalau penelitian bareng kita mungkin belum, karena mungkin kita belum punya lab yang memadai, mungkin masih meneliti praktek radio, masih meneliti praktek tentang apa, masih belum. Nanti ada kemungkinan kalau antum nanti sudah lulus, sudah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi sudah punya anak-anak, anaknya masuk ke Ilkom itu jangan-jangan di sini sudah punya lab penelitian radio, bukan hanya lab untuk praktek siaran saja. Mungkin demikian. Ya kita nggak tahu, tapi kita berdoa yang terbaik. Dengan mendoakan yang terbaik itu nanti teman-teman yang punya anak-anak di masa depan aman sekolah di sini. Itulah kenapa kita perlu mengusahakan kebaikan-kebaikan. Walaupun juga punya pondok kayak siapa namanya itu, kayak Saima, itu juga tetap perlu untuk mempelajari hal-hal penting dari pondok ini nanti untuk mengembangkan di pondoknya dan lain sebagainya. Lah begitulah kira-kira kehidupan itu teman-teman sekalian. Jadi mari kita berjuang bareng-bareng ya dalam meningkatkan kualitas yang ada di sini. Ya kadang-kadang meningkatkan kualitas itu kadang harus sambil ngamuk-ngamuk juga ya kadang, tapi ya nggak harus ngamuk banget saya berantem nggak juga. Kadang perlu mengingatkan, kadang perlu apa. Makanya saya senang tuh kalau di kelasnya ada yang rame tuh, kayak siapa namanya itu, kayak Naam itu ada yang rame, bagus ya. Terus juga kalau perlu nanti karya-karyanya muncul. Misalnya Naam ini ahli dalam desain atau apa, desain-desainnya dimunculkan, nanti orang akan meniru ya. Jadi nanti orang taunya adalah keterampilan antum. Nah disinilah kita katakan bahwa kita melakukan penelitian ini belum banyak. Kalau pengabdian masyarakat, nah ini kita mungkin pengabdian masyarakatnya hanya sebatas jadi staff, jadi panitia, event organizer, terus editing video dan foto, masih gitu aja paling. Belum sampai ke kita menyampaikan ilmu pengetahuan yang sudah kita kembangkan ke masyarakat. Ya kan? Contohnya apa? Contohnya kita mengajari fotografi ke masyarakat desa. Tapi meskipun kita ngajari fotografi, tetap saja masyarakat desa itu kesulitan untuk berkembang. Kenapa? Ya lagi-lagi tidak ada kamera di desa, kan gitu kan? Wah, tapi mungkin kita bisa mengajari fotografi dengan HP. Wah, atau tips dan trik memilih HP dengan kamera yang bagus, bisa juga kayak gitu. Atau tips dan trik melakukan ngevlog atau apa yang sesuai dengan apa. Nah itu kita katakan itu penting sekali. Ya, jadi masih banyak sekali kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang belum kita laksanakan secara maksimal. Tapi bukan berarti nanti kita tidak akan laksanakan. Tapi
Makanya saya tetap mengingat di tahun 2006 saya ketemu dengan teman-teman Ilkom 5 yang gagah berani, bukan gagah berani ya. Ya, yang apa namanya? Berani mengambil resiko dan juga itu sibuk dan lain sebagainya. Itu hal modal yang bagus, ya. Ini untuk menunjang apa yang akan kita capai di masa depan, apa yang akan dicapai Gontor di masa depan. Orang akan mengingat jasa-jasa teman-teman sekalian mesti. Nah, teman-teman sekalian, buku ini punya beberapa bab ya. Ada bab pertama menjelaskan dasar-dasarnya apa sih sebenarnya secara filosofis, secara hukum, dan secara historis. Yuridis ini hukum ya. Bab kedua menjelaskan tentang bagaimana sih Islamisasi itu menurut para tokoh dan juga apa yang dilakukan di UNIDA. Jadi buku ini sebenarnya membicarakan tentang UNIDA. Ya, kalau bab keempat dan kelima menyampaikan strateginya itu kayak apa kita di UNIDA melaksanakan proses yang kita sebut sebagai Islamisasi. Nah, next kita akan masuk langsung ke, kalau ini timnya antum nggak usah nyari, pasti nama saya juga ada. Apa saja sebenarnya implementasi Islamisasi itu? Ini daftar isinya ya. Ada dasar implementasi secara normatif. Normatif itu bisa jadi ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Ada dasar historis, sejarahnya seperti apa, dan juga dasar yuridis atau dasar hukumnya seperti apa. Lalu gagasan Islamisasi seperti apa yang kita ini gunakan, gitu kan? Jadi sejarahnya seperti apa, Islamisasi worldview dan lain sebagainya. Terus menurut perspektif UNIDA itu seperti apa. Barulah nanti bagaimana implementasi Islamisasi itu, ruang lingkupnya apa, tahapan dan prosesnya seperti apa. Ada yang Islamic worldview dan westernisasi, kayaknya beberapa teman-teman sudah bahas tentang ini ya. Ada integrasi ilmu kan gitu kan, ada rekonseptualisasi, ini tidak kita gunakan di Ilkom sebenarnya ya, itu nanti digunakan di prodi-prodi yang lain ya. Terus implementasinya dalam kurikulum seperti apa. Nah, strateginya bagaimana? Di situ juga ada strategi dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, PKM, dan juga strategi-strategi dalam bidang yang lainnya. Nah, kita masuk ke dasar implementasi teman-teman sekalian. Nanti saya akan minta teman-teman yang belum absen ini untuk membaca ya. Coba di sini yang tadi belum absen ada Fadila, ada ya Fadila ya? Hadir Ustaz. Oke, terima kasih. Coba tolong dibaca Fadila. Yang bab 1 Ustaz. Iya bab 1. Yang Betul. bab 1 dasar implementasi. Implementasi. Apa Ustaz? Ya, terusin. Dasar normatif. Dalam Islam, ilmu menempati posisi yang sentral. Secara faktual, awal mula ayat Al-Quran yang diturunkan menekankan salah satu sarana mencapai pengetahuan. Sarana tersebut seringkali dinarasikan sebagai perintah untuk membaca. Dalam surat Al-Alaq ditegaskan perintah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan menyadarkan bahwa Allah lah yang menjadi sebab tersampainya ilmu. Nah, itu 96 1 sampai 5 maksudnya surat Al-Alaq itu surat ke-96. Iya, surat ke-96. Bagus. Ya, surat ke-96 ayat 1 sampai 5. Oke. Konsep beragama dalam Islam mengandung dimensi wajibnya pengenalan, juga pengetahuan. Termasuk afirmasi bahwa Allah adalah penyebab tibanya ilmu ke dalam jiwa yang disucikan melalui takwa. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 282. Betul. Lanjut Ustaz. Iya, betul. Hal ini seolah dikonfirmasi lagi dengan gaya bahasa dalam Al-Quran yang menagih kerja intelektual manusia, seperti afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala yanzurun. Termasuk dalam hal ini hadis Nabi SAW, perkataan sahabat, tabi'in, dan ulama muslim lintas generasi. Di antara hadis Nabi tersebut adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Hadis riwayat Ibnu Najah nomor 224. Apa artinya? Menuntut ilmu itu keutamaannya iya. Ya, apa tuh? Pokoknya ini menuntut ilmu itu keutamaan semua muslim, setiap muslim. Oh,
Faridotun di sini artinya adalah wajib. Ya. Kewajiban berarti Nah, salah. betul. Terus? La hasada illa fis nataini rajulun atahu Allahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqa wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Apa artinya? Yang ayo wahid Ustaz, la hasada ya. Ya. Bentar, searching dulu. Iya. Ya, saya jelasin deh. La Iya. hasada illa fi isnataini. Jadi dengki itu tidak boleh. La hasada illa fi isnataini. Tidak boleh manusia itu dengki kecuali dalam dua hal. Dengki atau iri ya. Kita tuh nggak boleh iri kecuali iri pada dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Jadi kita boleh iri sama orang. Iri bagaimana? Iri pada orang yang atahu Allahu malan. Orang yang kita iri pada orang kaya yang fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Kita iri kok ada orang kaya yang mampu bersedekah banyak, itu kita iri boleh. Bukan iri terus kita apa uangnya, bukan gitu. Tapi kita iri, ya Allah, saya kok pengen kaya untuk bisa banyak sedekah. Itu iri yang seperti itu. Satu, ya kan? Yang kedua, rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kita boleh iri pada orang yang pintar. Atahu Allahul hikmah. Allah berikan kecerdasan, kebijaksanaan, yang dengan kebijaksanaan itu memberikan keadilan. Yaqdi maksudnya memberikan keputusan, pengadilan, memberikan keadilan, memutuskan yang adil, wa yu'allimuha, dan mengajarkan ilmu-ilmu dan hikmah tersebut. Ya, jadi kita tuh boleh iri sama orang apa? Orang kaya. Bukan iri dia punya apa, tapi kita iri dia bisa berbuat apa untuk kebenaran. Fil haqqi. Ya kan? Wah, saya iri sama Nailah nih orang kaya. Dia banyak sedekah, Masya Allah. Wah, itu saya iri. Wah, saya iri sama si kita ini, apa namanya, Masya Allah nih sering dakwah, beliau ini kata-kata hikmahnya luar biasa. Oh, saya iri karena kita ini banyak bisa menyampaikan kata-kata hikmah dan mengajar banyak orang lain. Wah, gitu artinya ya. Kalau ini hadisnya jelas ya, saya lanjut, saya bacakan sendiri, nanti saya minta tolong yang lain. Idza matal insanu in qata'an huwa maluhu, teman-teman sudah tahu ya. Kalau manusia mati, terputuslah kecuali tiga hal gitu ya. Sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, waladin sholihin yad'u lahu. Anak soleh. Ya, anak soleh solihah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang akan diberi kebaikan oleh Allah, maka Allah akan yufaqihu fiddin, memberikan pemahaman dalam beragama. Ya, ini dalam hadis juga ada, ini kita pelajari nih. Nah, ini jelas. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ra'usan juhalan fayas'alu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ya, jadi Allah itu tidak akan mengambil ilmu kecuali melalui ulama-ulama yang diwafatkan. Ini jelas hadisnya yang bisa dicari. Nah, maka dari itu, maka Al-Quran ini menjadi sumber inspirasi, ya, sumber inspirasi ilmu pengetahuan dalam Islam, ya, bahwa orang Muslim ini berpikir, ada perintah-perintah untuk berpikir, memikirkan, itu berarti apa? Mencari tahu dan juga menyusun ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Oke, baik. Saya minta tolong untuk membaca selanjutnya terma ilmu. Fadilah sudah ya. Salamah, coba saya minta tolong Salamah ya. Terma ilmu.
Salamah? Salama di hamam, Oh, Ustaz. udah. Next Salamah siapa ini? Kuinta, kui. Kuinta. Hadir. Ya, tolong dibaca Kuinta. Terma ilmu memiliki cakupan makna yang luas. Di antaranya adalah hikmah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Surat dan kedua. terma ini. Surat Heeh. kedua ayat 32 dan terma ini ditegaskan sebagai pemberian Allah yang berdimensi ilmu kepada hambanya, yakni surat Luqman surat ke-31 ayat 12 dan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 269. Bukti implementasi pesan tersebut adalah keluasan cakrawala worldview Islam, yang dengannya berbagai hazanah tradisi intelektual pra-Islam atau non-Islam dapat diintegrasikan ke dalam peradaban Islam. Penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia pun membuktikan transmisi ilmuwan yang dilakukan secara bersanad, khususnya sumber agama ilmu itu sendiri, yakni Al-Quran dan hadis. Kedua sumber tersebut menginspirasi penyatuan anak kira Islam di dengan mana budaya lokal di luar kunjungannya? Arab yang tentunya tidak bertentangan Kira dengan ke Islam. Semarang atau Berikut Malang, memunculkan baru mazhab di fikih PO. Mana yang sih? merupakan hasil konkret kerja intelektual yang dilakukan secara akumulatif dari waktu ke Sapi waktu. tuh. Beton. Oh. Oke. Oh iya. Jadi sorry, lanjut lagi, masih ada. Bukan hanya sebagai agama yang melangit tanpa bisa membumi. Islam datang melalui pengutusan Rasulullah SAW sebagai role model uswatun hasanah atau insan kamil. Pengutusan tersebut adalah ta'dib Allah kepada seorang manusia yang dijadikan rahmat bagi sekalian alam, yang berala Al-Quran. Yang dengan keberhasilan dakwanya kepada masyarakat Arab jahiliyah adalah bukti integrasi Islam ke dalam budaya Arab yang diawali dengan jahiliyah isasi menuju Islamisasi. Perubahan pandangan hidup masyarakat Arab ketika itu membuktikan kejanggihan dan kompleksitas yang sistemik dalam pandangan hidup Islam atau Islamic worldview, yang merupakan akumulasi dari konsep kunci seperti Tuhan, alam, manusia, dan lainnya. Konsep ini sangat berbeda dengan Arab pra-Islam. Ya. Jadi gitu ya, bahwa dalam Islam sendiri itu Al-Quran itu menjadi sumber dari ilmu pengetahuan. Karena dengan Al-Quran itu tadi muncullah ajaran-ajaran, gagasan-gagasan, dan juga hikmah-hikmah kebijaksanaan. Wah, kayak Pancasila itu ya. Jadi mestinya memimpin itu dengan hikmat kebijaksanaan. Nah itu masuk ke dalam peradaban orang Arab pra-Islam. Nah itulah dia. Sehingga orang Arab pra-Islam yang dulu tuh taunya berantem, ngubur anak-anak perempuan, apalagi gitu ya. Nah itu sekarang setelah itu mereka akhirnya menjadi kaum yang berbeda, terislamkan. Setelah terislamkan itulah akhirnya punya gagasan-gagasan untuk apa? Untuk membuat peradaban-peradaban, untuk membuat tata sosial masyarakat yang ya berkualitas dan juga berdampak positif terhadap lingkungan sekitar dan juga manusia. Nah ini terus juga Islam itu dalam Islam juga ada contoh, yaitu Rasulullah ya. Ya Rasulullah kita contoh dalam mungkin tidak semuanya bisa kita contoh kan gitu kan. Tapi beberapa hal bisa kita contoh. Ya yang kecil-kecil aja lah yang kita contoh itu. Misalnya apa kira-kira? Nah, misalnya kita mencontoh Nabi tentang belajar, tentang membantu sesama dan lain sebagainya. Itu juga mencontoh. Kalau Nabi kan belajarnya lewat diajari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belajar dengan usaha kita sendiri. Jadi meskipun kita meniru tetap ada perbedaan. Ya. Nah, ciri khas yang bisa kita petik dalam Islam ini tidak mendikotomi antara agama dan ilmu. Maksudnya tidak mendikotomi itu tidak memisahkan. Ya, dalam agama ada juga ilmu pengetahuan. Maksudnya dalam melaksanakan kegiatan keagamaan atau melaksanakan ritual keagamaan itu juga ada ilmunya, tidak ngasal. Contohnya sholat. Nah, sholat itu ada ilmunya, ada waktunya yang pasti, ada juga gerakan-gerakannya seperti apa, ada juga bacaan-bacaannya lah. Jadi ada ilmunya. Ya, ilmu pengetahuan dalam Islam itu ada unsur agamanya. Misalnya ilmu tentang membuat apa kira-kira ini panganan. Nah, itu berarti harus ada yang halal dan haram, mana dipisahkan. Tidak boleh ada yang haram. Nah, itu ilmu pengetahuan dalam Islam
ada unsur agamanya. Adapun agama atau perilaku-perilaku ibadah dalam Islam juga ada unsur ilmu pengetahuannya. Nah, di sini letaknya ajaran Islam seperti itu. Teman-teman kalau motret mesti ada yang boleh dipotret, ada juga yang tidak boleh dipotret. Nah, itu ada hukum. Ternyata dalam fotografi pun juga ada hukum. Ya, kalau bisa jangan memotret orang makan dalam keadaan yang tidak baik. Nah, kan nggak boleh dipotret. Itu nanti jadi lucu-lucu terus jadi kacau. Itu kan nggak enak. Dan lagi kita dalam memotret harus menunjukkan etika dan juga kesopanan ketika memotret, mengambil gambar, mengarahkan. Lah itu juga dalam ilmu pemotretan pun juga masuk juga etika-etika keagamaan. Ya. Nah, tinggal perbedaannya mungkin saja perbedaannya pada ciri-ciri eksternal non akidah syariah. Misalnya apa? Oh, kita nih sudah ada ya pakaian-pakaian yang islami. Oh, pakaian yang islami gimana? Pakaian yang menutup aurat. Nah, meskipun modelnya seperti pakaian-pakaian barat tapi menutup aurat. Oh, pakaian barat tuh mungkin model bahannya kita tiru, mungkin model warnanya bisa kita tiru. Tapi dalam hal menutup aurat, nah ini kita punya batasan-batasan dan karakter tersendiri. Nah, itulah letaknya. Jadi dalam ilmu membuat pakaian pun ada unsur agamanya. Dalam praktek keagamaan pun juga ada unsur ilmu pengetahuannya. Misalnya praktek zakat ada hitungannya. Berarti ada perkara terkait ilmu menghitung. Jadi zakat itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada ilmu hitung, kan gitu kan. Nah, ini penting sekali. Jadi dalam Islam itu yang namanya agama dan ilmu itu benar-benar suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, jadi integrasi ilmu modern bisa dilakukan. Misalnya apa? Kita menggunakan teknologi digital. Nah, kita bisa menggunakan teknologi itu berdasarkan kerangka-kerangka berpikir umat Islam. Nah, dasar historis ini apa? Salamah udah balik belum? Hadir. Oke, silakan. Tolong Salamah dibaca dasar historis. Dasar historis, salah satu visi Universitas Darussalam adalah menjadi pusat ilmu pengetahuan berbasis pada islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Ini merupakan penjabaran dari amanat Piagam Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 1958. Agar Badan Wakaf memelihara dan mengembangkan Pondok Modern Gontor menjadi universitas, yaitu universitas yang menjadi pusat ilmu pengetahuan agama dan sains umum. Visi untuk tersebut telah mulai dilaksanakan sejak Trimurti Pendidikan Tingkat Menengah, yaitu Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah tahun 1936, di mana ilmu pengetahuan agama dan umum diintegrasikan dalam sebuah kurikulum dengan menggunakan bahasa Arab atau Inggris. Karena dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memisahkan dua jenis ilmu. Dua jenis ilmu pengetahuan tersebut ya. Namun di tingkat perguruan tinggi nih. Halo? Namun di tingkat pengetahuan tersebut namun di tingkat perguruan tinggi yang berdiri tahun 1963. Ide itu belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan kompetensi dosen dan jumlah fakultas yang hanya terdiri dari 2 fakultas, yaitu Usuluddin dan Tarbiyah. Dunia Islam integrasi ilmu pengetahuan di tingkat universitas telah dilaksanakan di Aligarh Muslim University di India yang didirikan pada tahun 1875. Maka dari itu universitas ini sering disebut sebagai the first center of Islamic and Western higher education. Namun integrasi dimaksud baru berupa pembukaan fakultas studi Islam bersamaan dengan fakultas-fakultas sains dan humaniora. Belum terdapat konsep tentang bagaimana mengintegrasikan ilmu yang bersumber dari agama dan ilmu alam serta humaniora itu. terus Lanjut Ustaz. ya. Gagasan tentang integrasi ilmu pengetahuan tersebut telah berkembang menjadi konsep dan teori islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer yang dicetuskan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas. Konsep tersebut telah dipresentasikan olehnya pada First World Conference on Islamic Education atau konferensi dunia pertama tentang pendidikan Islam yang diadakan di Makkah pada 30 Maret sampai 8 April tahun 1977. Konsep dari teori ini kemudian dikembangkan oleh Ismail R. Al-Faruqi melalui lembaga yang disebut International Institute of Islamic Thought
or IT. Lembaga ini didirikan pada tahun 1981 di Pennsylvania dan berkantor pusat di Herndon, Virginia. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah mengerti ya bahwa Gontor ini dulu juga mengusahakan apa? Kurikulum yang dia itu ada ilmu agama dan ada ilmu umum. Ya kayak seperti antum yang KMI kan mempelajari fisika, biologi, matematika selain mempelajari ilmu agama, pelajari bahasa Inggris selain pelajari bahasa Arab. Ya, mempelajari ilmu-ilmu modern ya seperti sosiologi, psikologi selain mempelajari tafsir Al-Qur'an. Tapi memang untuk di perguruan tinggi di tahun 1963 ini belum dilaksanakan karena keterbatasan dosen dan juga fakultasnya memang sedikit dulu. Saya tuh mengalami ISIP itu sebelum tahun 2014. Kan Unida kan berdiri 2014 ya. Itu saya 2014 itu wisuda dan perubahan ISIP menjadi Unida. Nah dulu sebelum itu masih ISIP, di ISIP aja masih 3 fakultasnya. Saya tuh mengalami ya ISIP itu dengan 3 fakultas doang. Ya, tarbiyah, usuluddin dan syariah. Baru tahun 2014 itulah dibuka fakultas yang lain. Fakultas humaniora dengan HI dan Ilkom, ada fakultas saintek, ya kan? Dengan TI, TIP dan agro, ada juga fakultas ekonomi dan manajemen dengan FEM dan manajemen manajemen dan II kan gitu kan. Ada juga fakultas ilmu kesehatan ya dengan K3, terus gizi dan farmasi dan seterusnya. Nah, ini dari 2014 ke 2026 ini itu kan masih tahun yang pendek ya, baru 12 tahun. Masih pendek sekali itu. Ya. Belum sesuatu yang belum dapat disebut sebagai sesuatu yang lama. Unida ini baru ya meskipun kita milad ke 63 ya enggak salah sih. Cuman kan baru bergeraknya sebagai universitas ya, yang sebagaimana kita rasakan sekarang ini masih baru 12 tahun. Jadi masih sangat baru sekali kalau saya katakan. Ya 12 tahun dibanding pengalaman Gontor yang sudah 100 tahun. Kan kayak gitu tak? Nah, disitulah. Maka di dunia Islam pun juga integrasi ilmu ini sudah pernah dilaksanakan. Karena itulah Trimurti itu tahu ada Aligarh. Di India itu berdiri itu Aligarh 1875. Jadi India ini pada masa lalu itu pernah dikuasai kekaisaran Islam ya, Kesultanan Mogul namanya. Wah, itu mereka sudah punya kemajuan-kemajuan yang berbeda, bahkan mungkin sudah modern sekali. Disitulah mereka sampai membuat mendirikan sekolah. Jadi Aligarh ini sekolahnya banyak dari TK, SD, SMP, tapi KMI nggak ada sih. Terus SMA gitulah tingkat-tingkat gitu sampai perguruan tinggi Aligarh University itu ada itu. Ya. Nah, tapi integrasinya dulu itu masih membuka Fakultas Studi Islam dan juga Fakultas Sains dan Humaniora. Ya, belum membicarakan bagaimana mengintegrasikan ilmu tersebut, bagaimana menghasilkan ilmu-ilmu humaniora Islam tersebut. Nah, Islamisasi ilmu itu akhirnya gagasan integrasinya dikembangkan oleh Alatas dalam istilah Islamisasi ilmu. Itu aja tahun 77. Kan masih lama kan kita kan. Jadi ya, maka saya katakan tadi teman-teman sekalian, mungkin nanti kalau teman-teman udah 20 tahun lagi, 15 tahun lagi udah jadi ibu-ibu, kalau saya tuh nggak bisa ngebayangin itu nanti kayak kita itu 20 tahun lagi kayak apa, kayak Maftu gitu 20 tahun lagi kayak apa. Itu mungkin sudah bawa anak ke sini mau mondok misalnya gitu kan, atau apa gitu tuh mungkin sudah berbeda situasinya dengan sekarang. Maka saya merasa terhormat sekali dengan ketemu dengan calon-calon ibu di masa depan yang nanti nyekolahkan anaknya di sini, dan kita sama-sama mendoakan ya, di sini menjadi tempat terbaik gitu ya, tempat yang baik buat kita atau mungkin anak cucu kita di masa depan. Kalau hari ini mungkin masih beberapa kekurangan yang ada, itu biasa karena memang kita juga baru mulai. Tapi saya merasa terhormat ketemu dengan teman-teman yang memulai ini ya. Semester 5 ini jumlahnya sudah cukup banyak nih, 15 orang. Adik kelasnya mulai banyak, adik kelasnya lagi mulai banyak lagi. Itu karena keteladanan semester 5. Maka keteladanannya tolong ditingkatkan lagi, sehingga nanti banyak yang bisa mencontoh
semester 5 ini kakak kelasnya ini keren, ikut lomba menang terus, sama kayak siapa tuh yang lomba-lomba itu Safa apa siapa itu, lomba-lomba bikin cerpen atau apa, selain yang lomba-lomba yang lain. Ini saya yakin masih banyak yang pengen lomba-lomba itu. Ayo terus, nanti akan jadi teladan dan diteladani oleh adik-adik kelasnya. Karena saya lihat semester 1 sudah banyak yang mau ikut-ikut, ya kan? Apalagi nih yang pengawas kelas nih yang paling keras suaranya nih, harus lomba nih. Pokoknya Naila Amru kita tunggu nih bawa piala atau sertifikat apa nih. Wah, itu kan keren itu. Terus yang lain juga. Nah, itulah kenapa kita menjadi keteladanan itu tadi. Karena islamisasi saja prosesnya lama. Apalagi nanti kita ingin memperbaiki dan meningkatkan apa yang sudah ada di sini. Yang baru 12 tahun. Nah, ini baru sekali. Kampus Siman aja baru berdiri 92. Mantingan aja kampusnya baru berdiri tahun 90 berapa tahun? 6 kalau nggak salah. Ya, alumni 94 itu ya, alumni Gontor Putri 94 itu alumni perdana yang ada yang masuk ISID ketika itu. Nah, itu banyak sekali. Itu akan jadi kisah-kisah yang menarik di masa depan. Maka teman-teman mari kita ingat dan kita cerita nanti tentang hari ini ya. Nah, saya lanjutkan ya. Gagasan islamisasi itu mengharuskan adanya universitas Islam. Nah, seperti kita ini. Maka ada Universitas Islam di Pakistan, ada Universitas Islam Internasional di Malaysia, ya, ada Universitas Islam di mana lagi? Di India sudah ya, India, Pakistan, Malaysia. Kita di Indonesia akhirnya juga punya juga sih. Ya, selain di Unida ini sih, ada IIIU, ya kan? International Islamic University of Indonesia. Kan IIUI kalau nggak salah, saya nggak lupa ya kalau di Indonesia apa namanya yang di Bogor itu loh ya, jadi semuanya mendirikan lembaga. Kayak Alatas mendirikan ISTEC ya, ISTEC Institute for Islamic Thought and Civilization itu di Malaysia. Masih ada tapi mungkin karena Alatasnya sudah tidak ada ya itu saja. Nah, jadi maka sejak dari zaman IPD atau ISID ya, itu telah mengutus dosen-dosen untuk kuliah di sana. Seperti Prof Hamid itu, beliau juga alumni ISTEC juga di Kuala Lumpur. Ya, banyak dosen-dosen yang alumni AIUM Malaysia, juga alumni AIUI Islamabad Pakistan. Itu banyak, ya, untuk melihat bagaimana praktek Islam dan ilmu pengetahuan dan yang diintegrasikan di sana. Nah, kita menerapkan itu menjadi menjadi program-program ya. Kalau misalnya program teori islamisasi mempelajari teori-teorinya itu baru ada di pasca. Kalau kita kan masih cerita-cerita aja, maka mungkin kita masih baca dan cerita, belum sampai menghasilkan artikel yang islamisasi banget tuh biasa ya. Nah, Pondok Modern Gontor ya sejak awal dimaksud untuk melakukan proses yang serupa islamisasi itu ya. Kalau dulu Pak Yesukri itu sering menyampaikan itu, di mana bumi engkau pijak, di situ bertanggung jawab atas keislamannya. Fi ayyi ardin tato wa anta mas'ulun fi islamiha. Nah, itu dulu ada kata-kata seperti itu. Ya. Nah, jadi keislaman itu juga bisa tidak langsung jadi dalam satu hari, tidak langsung. Lawang Nabi Nuh saja berdakwah selama ribuan tahun. Nabi Ibrahim aja puluhan tahun yang iman juga masih sedikit. Tapi itu nggak penting, yang penting adalah usaha-usahanya ya. Misalnya teman-teman sekalian ini berusaha seperti apa dalam konteks komunikasi. Itu antum misalnya dalam situasi sosial sekarang, antum bisa menjadi teladan buat adik-adik antum. Itu sudah usaha-usaha yang bagus ya. Masih banyak adik kelasnya yang butuh banyak bimbingan tentang bikin tugas bagaimana, kuliah yang baik bagaimana, masih banyak. Coba antum lihat aja. Tidak bisa mereka itu cukup kita bilangin, ente kan udah gede, nggak bisa kayak gitu. Masih banyak sekali kewajiban-kewajiban kita ya, masih belum kita laksanakan. Nanti kita bikin lagi tuh kapan ada MBG lagi ya, kapan kita ada makrab-makraban lagi, nggak apa-apa. Itu bagian yang penting dalam apa yang kita laksanakan ini. Nah, teman-teman sekalian, usaha penanaman keilmuan yang integratif ini dapat dilihat pada pendidikan Gontor di tingkat menengah
Itu ada kurikulum yang 100% agama dan umum. Ya, selain itu ada hidden kurikulum. Lah ini ada hidden kurikulum tuh kurikulum yang tersembunyi. Contohnya apa? Ya, misalnya antum jadi teladan buat adik kelas antum. Kurikulum tersembunyi. Teman-teman nih kayak siapa di sini nih? Ini yang jadi mengonsep event-event atau acara. Oh, itu kurikulum tersembunyi. Ya, adik kelasnya itu termotivasi untuk ikut-ikutan, menjadi baik dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Nah, itulah yang kita katakan tadi hidden kurikulum, dan kurikulum di Gontor juga tidak terbatas pada itu. Nah, coba saya minta tolong untuk membaca ini. Tadi Kuinta sudah, 5 sudah. Kita ada kita. Ada kita. Halo? Kita. Wah, kayaknya ditinggal makan nih kita nih. Ada ya? Ustadz hadir. Oh iya, silakan dibaca kita. Usaha penanaman. Apa sih? Usaha penanaman baca. Ya, usaha penanaman. Kok nggak dengar sih di sini? Usaha penanaman keilmuan integratif ini dapat dilihat pada pendidikan Gontor di tingkat menengah, yakni penerapan kurikulum yang 100% ilmu agama dan 100% ilmu umum, bahkan ditambah hidden kurikulum di setiap dinamika kegiatan non-akademiknya, termasuk berbentuk olah pikir, zikir, raga, dan rasa, sehingga secara konkret melahirkan produk serupa. Konteks historis, lanjut ya? Lanjut. Konteks historis pada titik tekan klausul tetap berjiwa pondok adalah salah satu dari beberapa kata kunci penting. Dalam arti hal-hal yang dilakukan, dikatakan, ditetapkan, atau disetujui oleh Trimurti adalah penjelasan daripada nilai-nilai Gontori yang diimplementasikan dalam sistem Gontor yang dipermanenkan, termasuk diantaranya melakukan sintesis antara berbagai lembaga pendidikan unggulan di masa itu, untuk dijadikan ruh pengembangan pendidikan tinggi pesantren, tanpa kehilangan jiwa pondok pesantren yang menjadi kekhasan di Nusantara pada masa itu. Inilah yang menjadi identitas dari nomenklatur Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai program pengembangan ilmu yang berkelanjutan dalam konteks Universitas Darussalam Gontor. Ya, next. Sebagai landasan operasional, implementasi Islamisasi ilmu pengetahuan tetap berjiwa pondok dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai, jiwa, moto, dan falsafah pendidikan Gontor. Pertama, moto Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Kedua, Pancajiwa, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamnya, dan apa sih satu lagi? Ya, udah. Jiwa bebas. Jiwa bebas. Ketiga, Pancajangka Pondok, yaitu pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, pengadaan sumber dana, kesejahteraan keluarga pondok. Keempat, falsafah atau orientasi pendidikan dan pengajaran, yaitu membentuk pribadi beriman, bertakwa, dan berakhlak karimah yang dapat mengabdi pada umat dengan penuh keikhlasan dan berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat. Ya, udah. Jadi gitu ya, ternyata apa yang kita lakukan itu sudah menjadi bagian-bagian dari usaha-usaha kita untuk menguatkan dan menyebarkan apa yang kita pahami dalam Islamisasi ini. Ya, contohnya tadi itu kita ada pendidikan dan pengajaran, itu kan wajib. Ya, ada pendidikan berarti ada kegiatan yang tujuannya untuk mendidik. Ada pengajaran, ada penyampaian ilmu-ilmu yang benar. Ada penyampaian nasihat-nasihat, gitu kan? Ada kaderisasi, ada gantian panitia Alhambra nanti semester 5, nanti panitia KA semester 7, gantian. Ada gantian-gantian seperti itu. Ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi membacanya ke apa aja sih kira-kira rujukannya Gontor itu? Nah, coba saya mau tanya ini siapa ya? Saima ada nggak Saima? Saimanya ini Ustadz. Hadir, jaringannya Ustadz. jelek. Oh ada ya. Silakan Hadir, dibaca Ustaz. Saima. Arah dan tujuan pendidikan. Pen Arah dan tujuan masuk. Arah dan tujuan pendidikan dan pengajaran di Pondok Modern Gontor adalah pendidikan kemasyarakatan, kesederhanaan, tidak berpartai, menuntut ilmu karena Allah,
Pondok Modern Darussalam Gontor juga bercermin pada lembaga-lembaga pendidikan internasional terkemuka, yang kemudian menjadi sintesa pondok. 4 lembaga pendidikan yang menjadi sintesa Pondok Modern Gontor adalah: yang pertama, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yang memiliki wakaf yang sangat luas sehingga mampu mengutus para ulama ke seluruh penjuru dunia dan memberikan beasiswa bagi ribuan pelajar dari berbagai belahan dunia untuk belajar di universitas tersebut. Kemudian yang kedua, Aligarh, yang terletak di India, yang memiliki perhatian sangat besar terhadap perbaikan sistem pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga ada Shanghit di Mauritania, yang dihiasi kedermawanan dan keikhlasan para pengasuhnya. Kemudian yang keempat ada Santiniketan di India dengan segenap kesederhanaan, ketenangan dan kedamaiannya. Oke. Nah, jadi arah dan tujuan pendidikan di Gontor ini juga mengacu dan bercermin pada lembaga-lembaga internasional tadi itu. Ya, ini sudah antum jelas dalam ini ya, KA ya. Nah, dasar yuridis, coba dibaca lanjutannya, Saima. Dasar yuridis. Dalam konteks perguruan tinggi Islam di Indonesia, dapat ditemukan beberapa landasan yuridis implementasi Islamisasi ilmu pengetahuan, di antaranya: yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 5 disebutkan bahwa pendidikan tinggi bertujuan: A. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. B. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. C. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, dan terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang ketiga, jadi, udah itu aja. Jadi undang-undang nasional ini juga banyak yang menyebutkan tentang upaya-upaya menciptakan pribadi-pribadi, menciptakan karakter-karakter siswa yang bertakwa. Ya. Paling tua ini Undang-Undang Sisdiknas ya, tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional itu singkatannya Sisdiknas. Apa sih tujuannya pendidikan itu? Di antaranya adalah apa? Berkembangnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembangnya potensi peserta didik menjadi warga negara yang baik. Di antaranya seperti itu. Ada juga Undang-Undang tahun 2012, tujuan pendidikan tinggi. Gitu kan? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, ini dia. Kalau tidak mencapai tujuan ini maka ya jadi masalah. Terus ada lulusan-lulusan yang menguasai bidang ilmu untuk meningkatkan daya saing bangsa. Ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan, ya. Ada pengabdian masyarakat dari apa? Dari karya penelitian yang dihasilkan. Ya. Kalau peraturan pemerintah nomor 2014 ya, Edo nomor 4 tahun 2014 itu sama. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan tinggi, ya. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik atau vokasi dalam berbagai rumpun ilmu. Perguruan tinggi memiliki otonomi mengelola sendiri lembaganya, ya kan? Otonomi pengelolaan diantaranya kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, norma-norma, kebijakan operasional dan lain-lain. Ya. Tentang rumpun ilmu pengetahuan ini jelas ya. Ada rumpun agama, sosial, humaniora, alam, formal dan terapan. Rumpun ilmunya apa? Agama ini mengkaji keyakinan, jelas ya.
Humaniora rumpun mengkaji nilai kemanusiaan. Ilmu sosial mengkaji hubungan antar manusia dan fenomena masyarakat. Rumpun ilmu alam jelas ilmu alam yang mengkaji biologi dan lain sebagainya. Ada juga ilmu terapan, ya. Ilmu formal tuh kayak ilmu logika, ilmu apa ya namanya ya, fisika, saya nggak tahu fisika atau fisika yang jelas, logika yang jelas itu. Ada juga ilmu terapan, ya ilmu terapan itu teknologi, ya. Ada peraturan menteri, ini banyak sekali ya kalau kita mau nyebut, sebenarnya ada banyak sekali peraturan-peraturan yang menjadi dasar kita mengadakan kegiatan belajar yang ada seperti sekarang ini. Jadi tidak ngawur. Soal kadang-kadang ada yang ngawur ya, itu mungkin pelaksanaannya. Tapi kalau dasar-dasarnya tidak bisa ngawur. Bahkan di perguruan tinggi negeri, ya, di universitas negeri di mana-mana, STAIN yang jadi UIN dan lain sebagainya itu, mereka sampai menggunakan kata integrasi ilmu, ya, untuk menjelaskan bahwa di kampus ini melaksanakan aktivitas keilmuan yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan. Disitulah sebagai integrasi ilmu pengetahuan. Itu kalau di UIN, kayaknya kemarin ada yang bahas ya di UIN mana, itu nanti silakan cerita gitu ya. Terus juga, nah kalau kita udah sebagai universitas pesantren, kita bisa merujuk ke undang-undang tentang pesantren tahun 2019. Ya, ada juga kita pedoman ini yang kita baca sekarang ini. Ya, kalau visi misinya sudah jelas ya. Visinya jelas, misinya menyelenggarakan, mengembangkan sistem perguruan tinggi, kerjasama, tujuannya jelas sekali ya. Insan yang beriman berakhlak mulia, ya itu sama kayak yang di atas tadi, punya kompetensi ini dan lain sebagainya, ya. Ada kerjasama, ini yang kita lakukan sebagaimana itu, ya. Makanya Islamization as a scientific research program is altering the worldview, the paradigm and the theories of contemporary Western science, involving complex philosophical and epistemological process, so as to produce new paradigm, methodology, concept, theory compatible to the worldview of Islam. Nah, jadi apa sih sebenarnya Islamisasi itu? Islamisasi itu sebenarnya itu program-program keilmuan yang diupayakan untuk, ya, program-program keilmuan yang diupayakan untuk mengembangkan worldview dan paradigma serta teori-teori keilmuan. Kalau kita mungkin masih banyak mengembangkan worldview ya, bagaimana kita belajar, bagaimana kita bersikap, ya seperti gitulah. Tapi kalau sampai mengembangkan keilmuan ini belum, mungkin kita masih agak jauh. Meskipun kita sudah ada hasil-hasil keilmuan lah ya, sistem event organizer dan lain sebagainya itu kan hasil dari keilmuan. Tapi belum sejauh yang lainnya. Kampus-kampus yang lain sudah menghasilkan produk teknologi terapan. Ya mungkin di tempat kita, teman-teman kita di gizi atau farmasi sudah menghasilkan beberapa hal, tapi itu udah lumayan. Meskipun itu kita masih jauh dari perjalanan yang dikehendaki oleh pendirian Pondok Modern Darussalam Gontor ini. Nah silakan nanti teman-teman, bukunya nanti akan saya share dan antum bisa membaca ini serta bisa menambahkan ya kalau perlu ditambahkan dalam ringkasan-ringkasan antum itu, ya. Kita ingatkan sekali lagi bahwa teman-teman tugas videonya segera mulai dibuat, ya. Kita tunggu tugas videonya gitu ya, mulai dibuat dari sekarang. Terus juga ringkasannya juga ditambahkan juga. Antum perlu membaca juga buku ini supaya mengerti bagaimana variasinya praktek implementasi ilmu pengetahuan, khususnya baik itu Islamisasi maupun integrasi. Nah, saya rasa seperti itu. Nanti kita akan baca lagi. Coba kita break sebentar untuk absen ya. Siapa yang belum absen nih? Maftu ada ya? Jadi kayaknya ada. Hadir Ustadz. Oke. Terus Francisca ada? Nggak ada Francisca? Ada kayaknya? Hadir Ustadz. Oke. Terus Naila Amro ada ya? Hadir Ustadz. Oh ada, oke. Nadia, si makan ini. Nadia, ada ya? Hadir Ustadz. Oke. Kaila Fitran. Hadir Ustadz. Oke. Nah ini ada semua hari ini. Baik. Ya. Nah
gagasan Islamisasi antum sudah tahu lah, mungkin yang teman-teman yang membahas ini sudah tahu ya, ada Al-Atas, ada Al-Faruqi gitu kan. Terus beberapa gagasan lain ya, beberapa gagasan lain oleh tokoh-tokoh yang lain antum bisa sudah baca lah. Ya, ada juga kritik-kritik ya. Ada respon positif, respon negatif gitu ya. Jadi kalau respon negatifnya diantaranya tadi melihat sisi kekurangannya Islamisasi, itu biasa saja ya. Ada lagi apa ya? Apa saja Islamisasi ilmu pengetahuan yang dibincangkan di Unida ini? Ya, diantaranya ini masih survei ya. Survei itu berarti apa? Nah, dalam buku ini juga menjelaskan Islamisasi ini apa saja sih? Ada yang Islamisasi worldview, ya kan? Ini nanti ada yang Islamisasi paradigma. Ada juga yang Islamisasi membicarakan tentang disiplin ilmu. Ya, ada 3 ranah Islamisasi di sini. Ya. Nah, habis itu bagaimana Islamisasi menurut Unida Gontor? Nah, kita minta tolong untuk membaca teman kita. Ini siapa nih? Rizka Amalia. Hadiroh. Silakan dibaca definisi Islamisasi perspektif Unida Gontor. Definisi Islamisasi perspektif Unida Gontor. Potret Islamisasi di atas tentu memberi gambaran yang lebih luas bagi individu, kelompok maupun institusi guna menyikapi secara intelektual diskursus tersebut. Survei terhadap pelbagai definisi Islamisasi turut membantu dalam menakar seraya memahami luasan medan maknanya. Secara strategis, hal ini telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di Unida Gontor sebagai salah satu upaya mewujudkan visi universitas, yakni menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Tahap demi tahap, gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer di Unida Gontor tentu mengalami perkembangan. Pelacakan atas ragam definisi Islamisasi menyampaikan pada simpulan bahwa Islamisasi beroperasi setidaknya pada beberapa elemen, yakni worldview, paradigma, metodologi, serta teori. Hal ini senada dengan diskusi serta penelitian yang berlangsung di Unida Gontor terkait metodologi program riset ilmiah dari Imre Lakatos 1922 sampai 1974. 3 hal fundamental yang diuraikan Lakatos yakni inti pokok atau hardcore, lingkaran pelindung atau protective belt, serta rangkaian teori atau a series of theory. Memiliki andil penting dalam memperkaya gagasan sekaligus model Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer di Unida Gontor. Ya, terima kasih. Jadi yang di Unida Gontor kayak apa nih? Jadi Unida Gontor ini itu kita diantaranya menggunakan beberapa teori-teori filsafat ilmu. Misalnya filsafat ilmu yang kita kayaknya dulu membaca ya di epistemologi itu ya, bagaimana ilmu pengetahuan itu berkembang, kan mungkin teman-teman sudah baca ya bagaimana ilmu pengetahuan itu berkembang lewat diawali dari keyakinan, lalu muncul daripada itu setelah keyakinan adalah teori-teori yang tidak boleh dibantah ya, atau protective belt ya. Baru selanjutnya muncul sistem atau teori yang lainnya. Nah, hardcore di sini maksudnya apa? Hardcore itu adalah sumber atau asumsi dasar yang menjadi ciri program riset atau ciri pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi hardcore ini tidak boleh ditolak, ya, tidak boleh disalah-salahkan. Kenapa? Karena hardcore ini adalah suatu yang sifatnya itu permanen, ya. Nah, adapun selanjutnya ada lingkaran pelindung atau protective belt. Ya, protective belt itu apa ya? Semacam aturan-aturan, iya atau tidak dalam ilmu pengetahuan. Bisa jadi kalau di sini iya, di luar mungkin tidak. Di luar bilang tidak, mungkin di sini iya. Nah, itu karena adanya protective belt atau aturan-aturan yang dia sudah menjadi pakem karena ada nilai-nilainya. Ya. Contohnya kalau nilai-nilai syariat itu adalah sesuatu yang pakem bagi kita dan tidak boleh kita rubah. Selain karena ada nilai syariat, maka kita ada
peraturan-peraturan menggunakan kerudung. Kerudung apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, itu kita mulai gunakan karena berdasarkan syariat-syariat itu tadi. Nah, itu contohnya. Jadi memang dalam ilmu pengetahuan itu sebagaimana kita dalam kehidupan manusia. Manusia punya keyakinan, lalu mengembangkan peraturan. Setelah peraturan itu muncul, nanti akan ada kreativitas-kreativitas. Ya kan? Kreativitas-kreativitas yang ya kita kembangkan berdasarkan peminatan kita masing-masing. Makanya Islamisasi di Unida Gontor itu apa? Ikhtiar mengubah pandangan hidup, paradigma dan teori kontemporer Barat yang melibatkan proses filosofis psikologis sehingga menghasilkan paradigma, metodologi, konsep dan teori yang baru. Ya, disebut teori baru ini bukan terus nanti berbeda sama sekali dengan teori pada umumnya. Teori yang baru ini kadang-kadang dia mirip dengan yang lain, tapi punya keyakinan yang berbeda. Nah, jadi gitu ya. Sama seperti teman-teman ini kalau punya membuat hasil fotografi. Wah, hasil fotografinya teman-teman ini mungkin punya perbedaan, tapi ada kesamaan pesan moralnya, misalnya kayak gitu. Ya kan? Ada kesamaan pesan moral, kesamaan pesan yang mau disampaikan. Ya. Misalnya teman-teman memotret bagaimana kesungguhan mahasiswi ini mendirikan panggung atau latihan-latihan, itu kan perlu dipotret tuh. Kesungguhannya seperti apa, effortnya gladi malam-malam dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Itu berarti kita menunjukkan adanya aspek-aspek pelaksanaan nilai-nilai yang kita bicarakan tadi itu. Ini bab 3, nanti kita bicarakan lagi lain waktu untuk bagaimana sebenarnya implementasinya. Saya rasa itu sampai di mana kita membaca ini ya. Waktu ya tadi ya. Waktu sudah ya, Rizka. Nah, nanti kita akan baca lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira nggak ada pertanyaan ya. Sudah pada lapar kelihatannya atau gimana nih? Ada yang kedengaran sudah mau makan juga ya. Tapi nggak masalah. Kita akan ketemu lagi ya. Semoga aja pekan depan mungkin kita bisa ketemu lagi, atau pekan-pekan yang lainnya secara offline, terus kita diskusikan ya penemuan-penemuannya teman-teman ini setelah membaca dan meringkas kayak apa, dan tugas-tugasnya juga kita tunggu ya. Oke, mungkin itu. Saya rasa jika nggak ada pertanyaan, kayaknya nggak ada ya. Ini apa yang mau ditanyakan Rizka? Nggak ada ya. Oke. Tidak ada, Ustaz. Saya kira angkat tangan. Tidak, insya Allah Ustaz. Apa? Insya Allah maafi. Insya Allah maafi. Oke lah. Ya. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.